Indonesia negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Melalui pertanian dan perkebunan, kebutuhan pangan rumah tangga dan industri terpenuhi. Namun, terlepas semua itu, nyatanya pertanian dan perkebunan seringkali berhadapan dengan berbagai permasalahan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha pertanian dan perkebunan mereka. Apa saja faktornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Seruyan, program studi pengelolaan agribisnis perkebunan semester 4. Kami dari kelompok 1, saya Siti Halimah, saya Adela Mutawal, saya Megawati. Di sini kami akan membuat video edukasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha perkebunan. Untuk memenuhi tugas praktikum manajemen usaha perkebunan, dosen pengampu Bapak Krisna Admin Nababan, SPMSI. Mari kita saksikan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan untuk pembangunan ekonomi nasional. Hal ini karena kontribusinya yang dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha perkebunan perlu kita ketahui menurut Sulistiawati dan ini 2016 menjelaskan bahwa pertumbuhan perekonomian usaha perkebunan Indonesia masih menjadi masalah yang harus dihadapi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkebunan adalah antara lain faktor internal dan eksternal. Mari kita bahas bersama-sama apa saja yang termasuk dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa juga diartikan sebagai sifat alami petani atau lahan yang keberadaannya menjadi petani dalam melakukan usahanya. Ada beberapa hal yang menjadi faktor internal, antara lain adalah sebagai berikut. A. Kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Faktor kompetensi SDM yang dimiliki setiap petani berbeda-beda antara satu sama yang lain. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya, rata-rata petani lulusan SD, bahkan banyak yang tidak sekolah. B. Jiwa wirausaha tani. Sebagian besar petani menganggap bahwa kegiatannya merupakan sebuah pekerjaan. Tidak ada yang salah dengan anggapan tersebut, namun tidak sepenuhnya benar juga. Bertani adalah kegiatan menanam untuk memperoleh hasil atau panen di kemudian hari. C. Kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan pertanian sangat mempengaruhi keberhasilan dalam usaha pertanian. Dengan lahan yang luas, seorang petani bisa menanam berbagai macam tanaman pangan, kacang-kacangan, sayuran, dan lain-lain. D. Kesuburan tanah. Faktor internal yang terakhir adalah kesuburan tanah. Namun, kesuburan negeri ini kian hari kian berkurang sejak revolusi hijau dengan pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Sampai saat ini, tanah kita sudah mencapai titik kritis. Sudah saatnya bagi kita, semua para petani berpikir bagaimana mengembalikan kesuburan tanah yang telah diberikan. E. Modal. Seringkali dijumpai adanya pemilik modal besar yang mampu mengusahakan usaha taninya dengan baik tanpa adanya bantuan kredit dari pihak lain. Golongan pemilik modal yang kuat ini sering ditemukan pada petani besar, pada petani kaya dan petani cukupan, petani komersial, atau pada petani sejenisnya. F. Tingkat teknologi. Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dengan cara-cara baru dalam bidang pertanian. faktor eksternal yang berasal dari luar diri petani. Hal ini dapat berupa sarana prasarana lingkungan dan lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi faktor eksternal antara lain yaitu A.
Iklim dan cuaca. Faktor iklim atau cuaca memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan tidaknya usaha tani. Selama 3 tahun terakhir ini, cuaca ekstrim telah membuat petani gagal. B. Sarana transportasi dan komunikasi. Tersedianya sarana transportasi tentunya menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Dengan sarana transportasi yang lancar, maka petani tidak mengalami kesulitan dalam mengangkut saprodi, alat pertanian, hasil panen ke wilayah tujuan, dan lain-lain. C. Pupuk dan pestisida. Hampir semua petani masih tergantung terhadap pupuk dan pestisida yang kian meningkat. Walaupun efeknya kurang baik, namun ketersediaannya sangat menentukan keberhasilan usaha tani. D. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam menentukan harga pokok penjualan gabah dan komoditas pertanian lainnya haruslah lebih tinggi dengan total biaya yang dikeluarkan petani dalam memproduksinya, sehingga petani bisa merasakan keuntungan dari usahanya. Sekian video edukasi dari kami. Kurang dalam lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.